Update proses naturalisasi pemain timnas Indonesia, PSSI targetkan tak sampai Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bicara tentang proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. Seperti diketahui, saat ini ada 5 pemain keturunan yang sedang dalam proses menjadi WNI. Mereka adalah Justin Hubner, Jay Itzes, Nathan Choeaon, dan Ragnar Oratmangoen. Untuk Ragnar, proses naturalisasi baru diajukan karena dia jadi nama terakhir yang diumumkan PSSI. Erick Thohir menjelaskan untuk Justin Hubner saat ini berkasnya sudah berada di Presiden Jokowi. Hal ini karena nama Justin sudah mulai menjalani pemindahan kewarganegaraan bersama Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Namun, proses tersebut sempat terhenti, hanya Struijk dan Ivar yang sudah selesai melewati semua tahapan. Diprediksi pemain Wolverhampton Wanderers U20 tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi WNI. Dia tinggal melewati sumpah WNI dan selanjutnya dilakukan pemindahan federasi. Proses Justin lagi didorong ke Pak Presiden, semoga Pak Presiden mengeluarkan surat dalam 1 minggu ini, kata Erick Thohir kepada awak media. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan bahwa untuk Nathan dan Jay sudah mulai diproses. Berkas mereka sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Proses yang dilewati 2 nama tersebut akan cukup panjang untuk mendapatkan paspor Indonesia. Lalu untuk Nathan sama Jay sudah ada di Kemenhukam, kita lagi tunggu prosesnya, tambahnya. Erick menegaskan bahwa semua proses naturalisasi akan segera dikebut, termasuk untuk Ragnar yang baru memulai proses naturalisasi. PSSI menargetkan pada 10 Desember nanti mereka bisa tersedia untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda akan tampil di Piala Asia 2023 yang dilaksanakan pada bulan Januari 2024. Pada bulan Desember, mereka akan menjalani pemusatan latihan agar Shin Tae-yong bisa mematangkan persiapan timnya. Ya mudah-mudahan target 10 Desember kita bisa kejar gitu, Ragnar Oratmangoen juga kita coba dorong, pungkasnya. Filipina berambisi raih kemenangan atas timnas Indonesia lewat 2 kondisi tak menguntungkan ini. Usai kalah telak 1-5 dari Irak di laga perdana pada Kamis, 16 November 2023, malam lalu, timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan melawan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Teror 65.000 supporter tuan rumah di Basra International Stadium ternyata mampu menggoyahkan performa Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. 5 gol Irak tersebut tercipta dari berbagai kesalahan lini pertahanan tim yang diasuh oleh Shin Tae-yong itu. Yang paling parah gol kedua bersarang di gawang Nadeo Agrawinata dari tandukan Jordi Amat, bek timnas Indonesia. Dengan kekalahan tersebut, saat ini skuad Garuda berada di posisi terakhir klasemen sementara grup F. Tak perlu berlama-lama menyesali keadaan, Elkan Bagot dan rekan setim sudah ditunggu oleh Filipina. Pertandingan tandang kedua ini akan digelar di Rizal Memorial Stadium, Filipina, pada Selasa, 21 November 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di mana laga antara timnas Indonesia melawan The Azkals itu bisa dipastikan akan diwarnai permainan ngotot dari kedua tim. Di mana kedua tim, sama-sama belum mengumpulkan poin, namun Daisuke Sato dan kawan-kawan lebih unggul di selisih gol. Dalam sesi post-match press conference, Michael Way selaku pelatih The Azkals ungkap faktor kekalahan tersebut. Menurutnya tidak seharusnya timnya mengalami kekalahan, mungkin skor imbang lebih masuk akal untuk laga tersebut. Namun apapun hasil akhirnya ia tetap mengapresiasi permainan yang telah ditampilkan oleh anak asuhnya. Meski kalah, saya tetap sangat puas dengan performa pemain, kami bisa tetap tenang karena kami memberikan segalanya di lapangan. Tapi sayangnya kami tidak bisa bermain dengan tekanan intensitas tinggi secara konstan, kata Michael. Akan menghadapi timnas Indonesia di kandangnya, pelatih asal Jerman itu mengaku timnya akan lebih siap bertanding. Mengingat timnas Indonesia akan alami kesulitan akan 2 hal yang dipastikan terjadi saat bermain di Filipina.
Dengan memanfaatkan dua kondisi kelemahan skuad Garuda tersebut, Michael Weiss akan berusaha semaksimal mungkin untuk raih kemenangan perdananya. Laga selanjutnya melawan Indonesia mungkin kita akan sedikit lebih berpetualang, ungkap Michael dilansir dari Tetao Van Hawa. Indonesia harus pindah dari Irak ke sini, lebih sulit bagi mereka karena pekerjaannya melelahkan. Sulit juga bagi mereka untuk bermain di lapangan sintetis dan kami sudah terbiasa dengan hal itu, ujarnya. Namun seluruh masyarakat Indonesia juga percaya bahwa Rizky Ridho CS tak akan tinggal diam. Apapun yang terjadi, timnas Indonesia diprediksi akan berjuang habis-habisan untuk laga Selasa, 21 November 2023, malam. Poin FIFA timnas Indonesia berkurang usai takluk dari Irak, turun dari peringkat 145. Poin FIFA timnas Indonesia harus berkurang usai takluk dari Irak di pertandingan perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong harus bertekuk lutut dari skuad Irak dengan skor akhir 5-1 di Stadion Basra Internasional dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Melansir Instagram Timnas Bola Indonesia, kekalahan atas Irak membuat poin FIFA timnas Indonesia harus berkurang sebanyak 6,41 poin. Kurang 6,41 poin, kalah dari Irak membuat timnas Indonesia kehilangan poin FIFA, tulis dalam postingan tersebut. Namun, meskipun poin timnas Indonesia berkurang, skuad Shin Tae-yong berpotensi tetap berada di peringkat 145 FIFA. Hal itu bisa terjadi apabila negara-negara yang peringkatnya berada di bawah timnas Indonesia tak mendapatkan poin FIFA. Kekalahan dari Irak membuat timnas Indonesia akan memiliki 1063,45 poin atau tetap berada di peringkat 145 dengan catatan negara-negara di bawahnya tak mendulang poin, tulis keterangan dalam postingan tersebut. Usai bertandang ke Irak, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Filipina di pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua pada Selasa 21 November mendatang. Laga Indonesia versus Irak menjadi laga paling banyak dihadiri penonton selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel antara timnas Indonesia versus Irak dinobatkan sebagai laga paling banyak dihadiri supporter pada matchday pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut terlaksana di Stadion Internasional Basra, Irak, pada Kamis, 16 November 2023. Dikabarkan bahwa akan ada sebanyak 65.000 supporter yang datang ke stadion. Catatan ini merupakan yang tertinggi bila dibandingkan laga-laga lainnya di zona Asia.